kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan melakukan tes psikologi, yaitu tes bakat dan minat. Ada yang pernah ikut tes bakat dan minat? Oh iya iya iya. Nah, apa sih tes bakat dan minat itu? Yaitu sebuah tes psikologi yang akan atau yang untuk mengetahui bakat atau keinginan kalian dan juga minat kalian di dalam berbagai bidang. Bisa dalam nanti ketika kalian menyusun pekerjaan, apa yang akan dikerjakan, lalu bisa di cita-cita kalian. Nah, nanti hasil dari tes ini akan bisa untuk menentukan apa yang kalian inginkan ke depannya gitu. Nah, sebelum kita mulai tes, mari kita berdoa dahulu semoga agar tes hari ini lancar. Kita berdoa dahulu. Doa mulai. Nah, cukup. Oke, setelah berdoa, saya bacakan ada tata tertibnya ya. Saya bacakan tata tertibnya dahulu. Nah, tata tertib untuk tes pada pagi hari ini, yang pertama yaitu untuk handphone dan alat komunikasi lain mohon dinonaktifkan dan juga disimpan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika mengerjakan jangan ada yang membuka handphone ataupun bermain ya. Yang kedua, siapkan alat tulis dan juga jangan sampai untuk meminjam ya. Jangan saling meminjam agar temannya tidak terganggu dalam proses tesnya. Lalu yang ketiga, dilarang untuk berbicara. Jadi agar tesnya berjalan lancar, maka jangan jangan berbicara ya. Yang keempat yaitu dalam tes nanti harus mengikuti instruksi ya. Kalau ada instruksi dilarang buka bukunya ya jangan dibuka dulu. Kalau dibuka ya dibuka. Oke. Lalu yang terakhir yaitu tidak boleh keluar dari ruangan ini sebelum tesnya selesai. Jadi saya berikan waktu selama 5 menit untuk teman-teman semuanya yang ingin ke kamar mandi untuk segera ke kamar mandi. Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, itu ya tadi ya tata tertibnya. Lalu mohon kakak-kakak yang ada di belakang untuk segera membagikan bukunya, buku soalnya, dan jangan dibuka terlebih dahulu sebelum ada instruksi. Oke, sudah semuanya. Setelah itu mohon kakak untuk dibagikan lembar jawabnya. Terima kasih. Dalam bidding rapot, ada 4 hal penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, menjelaskan tujuan tes. Yang ketiga, menjelaskan manfaat tes. Yang keempat, menarik minat tes. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan feedback dari video tadi, tester. Perlu diingat ada istilahnya runtutan tes klasikal atau pedoman tes klasikal. Ada persiapan, building raport, penyajian tes maksud saya, scoring dan interpretasi. Kita langsung saja ke persiapan. Perlu diingat sebelumnya persiapan itu meliputi materi, alat, tempat, dan mental. Nah, dalam video tadi kurang dilihatkan persiapan materi, alat-alatnya, alat berupa lembar tes, buku soal, dan juga tempat. Nah, untuk mental sendiri kami rasa itu sudah bagus, dimana sudah tidak kelihatan grogi, cara bicaranya jelas. Itu berarti sudah bagus. Kita masuk ke building raport.
pada building rapport alangkah baiknya atau harus gitu dalam memperkenalkan diri, saya siapa atau Anda siapa, dari mana begitu, tujuannya mau ngapain. Nah, terus untuk tujuan dan manfaat tes yang tadi dijelasin itu sudah cukup bagus kalau menurut kami sendiri. Menarik minat. Nah, menarik minat mungkin dengan cara berpenampilan yang rapi, sopan, atau mungkin dengan cara memberikan reward kepada testi. Itu. Kita masuk ke penyajian tes, yaitu ada memberikan kata pengantar, tadi juga dalam pemberian kata pengantar sudah bagus, cuman testi dikasih waktu untuk bertanya begitu. Anda sudah menjelaskan tata tertib dan lain sebagainya, itu bagus, dan alangkah baiknya testi diberikan waktu untuk bertanya bila belum paham. Dan di sini Anda ditegaskan bahwa dalam memberikan instruksi, dalam memberikan instruksi Anda ditegaskan bahwa testi itu semuanya sudah paham begitu. Maka dari itu tadi seharusnya dikasih testi dikasih waktu untuk bertanya. Terus juga tadi memberikan semangat atau motivasi begitu, itu kurang ada gitu. Semangat teman-teman atau seperti apa gitu, itu belum ada ya. Mengatur waktu itu tester di situ harus bisa mengatur waktu, kapan mulai, kapan berhenti. Di situ juga cara menutupnya juga harus bagus, di mana tester menyampaikan terima kasih atas bantuan teman-teman dan lain sebagainya begitu. Itu dalam penyajian tes. Untuk scoring silahkan diteliti, tester harus teliti, dan teman-teman yang membantu tester di belakang juga yang menyekoring istilah gitu, harus teliti juga dan mengikuti petunjuk. Kalau masih ada asisten, mengikuti petunjuk asisten dan buku petunjuk gitu. Kalau belum paham, tanya ke asisten. Begitu pula dengan begitu pula dengan interpretasi. Nah, di situ tester harus bisa menginterpretasi dengan sesuai buku petunjuk, karena setiap tes itu berbeda petunjuknya, berbeda pula cara interpretasinya, dan juga cara scoringnya itu berbeda. Itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hidayati. Saya akan memberikan feedback untuk teman saya yang sudah melakukan atau mencontohkan bagaimana cara melakukan building rapport di video sebelumnya. Nah, menurut saya, teman saya itu sudah cukup baik dalam melakukan building rapport. Kenapa? Karena teman saya itu sudah memenuhi aspek-aspek ketika kita akan melakukan building rapport, di mana dia sudah menyampaikan nama dan lain sebagainya, kemudian juga sudah menjelaskan tujuan dari tes, kemudian juga sudah menjelaskan manfaat dari tes tersebut, dan juga sudah berusaha untuk menarik minat testi. Untuk masukannya sendiri itu, untuk teman saya mungkin kedepannya ketika akan melakukan building rapport terhadap testi, untuk bisa lebih santai lagi dalam penyampaiannya.
seperti itu. Jadi tidak terkesan buru-buru seperti itu. Ya pokoknya jadi lebih santai aja. Sekian.